Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alia Wardani. Video kali ini kita akan membahas salah satu materi penting, yaitu buku besar pembantu yang mencakup piutang dagang, utang dagang, serta bagaimana cara posting jurnal khusus ke buku besar pembantu berdasarkan contoh transaksi dari toko sembako Raya Indah. Buku pembantu itu digunakan untuk mencatat akun tertentu sesuai dengan nama pemasok atau pelanggan dan perubahannya secara terperinci, jadi hanya akun tertentu saja. Buku pembantu terdiri dari buku pembantu utang, buku pembantu piutang, dan persediaan. Pencatatannya seharusnya secara kronologis, yaitu ketika dari jurnal khusus bersama pula diposting ke buku besar pembantu. Selanjutnya, langkah-langkah posting jurnal khusus ke buku besar pembantu. Yang pertama yaitu identifikasi data sumbernya. Yang kedua, buatlah kolom-kolom buku besarnya. Dan yang ketiga, postinglah neraca saldo buku pembantu periode sebelumnya jika ada. Nah, kalau tidak ada, maka langkah ketiga ini bisa kalian skip. Langkah yang keempat yaitu posting jurnal khusus dan jurnal umum ke buku pembantu. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi data sumber. Kebetulan pada toko sembako Raya Indah sudah memiliki neraca saldo pada periode sebelumnya. Karena kita akan membuat buku besar pembantu utang dan piutang, maka kita hanya membutuhkan akun piutang dagang ini sebesar 500.000 dan akun utang dagang sebesar 2 juta. Lalu kita masukkan ke dalam saldo piutang dagang dan saldo utang dagang. Nah, data sumber selanjutnya yaitu kita cek pada jurnal khusus masing-masing. Kita cari utang dan piutangnya. Pada jurnal penjualan ada piutang dagang. Berarti ini nanti kita gunakan untuk menyusun piutang dagang jurnal penjualan. Ada 3 toko. Kemudian pada pembelian, ternyata ada utang dagang juga. Berarti jurnal pembelian ini nanti akan kita gunakan sebagai data sumber pada buku besar pembantu utang. Dan ada 3 toko juga. Kemudian pada penerimaan kas, jurnal penerimaan kas ada piutang dagang dan hanya ada 1 toko, yaitu toko Idola. Lalu jurnal pengeluaran kas ada utang dagang. Berarti jurnal pengeluaran kas ini nanti akan digunakan sebagai data sumber pada penyusunan buku besar pembantu utang. Dan yang terakhir pada jurnal umum, ada utang dagang dan piutang dagang. Berarti jurnal umum nanti akan digunakan sebagai data sumber pada buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Dan untuk memperjelas bahwa untuk menyusun buku pembantu piutang, kita membutuhkan data sumber berupa daftar piutang awal, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, dan jurnal umum. Sedangkan untuk menyusun buku pembantu utang, kita membutuhkan data sumber yang berasal dari daftar utang awal, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus pengeluaran kas, dan jurnal umum. Selanjutnya, kita ke langkah 2, 3, dan 4, yaitu dengan membuat buku pembantu piutang terlebih dahulu pada toko sembako Raya Indah. Nah, kebetulan pada toko sembako Raya Indah memiliki daftar saldo piutang dagang kepada toko Mandala sebesar Rp500.000. Kita lanjutkan dengan memposting piutang pada jurnal penjualan. Kita hanya melihat akun piutang dagang. Di sini piutang dagang di sisi debit ada 3 transaksi. Selanjutnya kita posting jurnal penerimaan kas. Kita cari yang piutang dagang. Ternyata piutang dagang ada di posisi kredit. Hanya ada 1 saja, yaitu angka 2 juta, pada toko Idola tanggal 5. Selanjutnya kita posting jurnal umum yang piutang. Nah, piutang dagang yang ini ada di toko Mandala pada tanggal 2. Nah, ini adalah hasil dari membuat buku pembantu piutang pada toko sembako Raya Indah. Pada toko Mandala memiliki piutang kepada toko sembako Raya Indah sebesar 300.000. Toko Idola 0 piutangnya. Kemudian Ude Lintang piutangnya sebesar 3 juta. Toko Sahara 4 juta. Untuk mengecek apakah buku besar pembantu piutang yang kita buat ini sudah betul atau salah, kita harus membandingkannya dengan neraca saldo per 31 Januari-nya. Dengan cara menjumlahkan piutang yang ada di sini. Saldo akhirnya saja. Toko Mandala ini kan 300.000. Kita tambahkan dengan 0, kemudian kita tambahkan dengan 3 juta. Kemudian kita tambahkan dengan 4 juta. Hasilnya 7.300.000. Apakah sama dengan piutang yang ada di neraca saldo? Kita cek piutang dagang. Ternyata sama, 7.300.000.
Berarti buku besar pembantu piutang yang kita buat ini sudah betul. Sekarang kita buat buku besar pembantu utang. Nah, ini adalah daftar saldo utang. Pada toko Sembako Raya Indah ada 2 toko, yaitu toko Kasih dan CV Andika. Kita tulis dulu di sini Januari 2021 tanggal 1, karena ini dari neraca saldo yang daftar saldonya. Keterangannya kita tulis saja saldo referensi NS. Kreditnya baru kita isi 1.500.000. Karena utang itu saldo ada di kredit, CV Andika juga di kredit 500.000. Kita lanjutkan dengan memposting yang jurnal umum dulu. Kita cari yang utang dagang karena ini buku besar pembantu utang. Ini pada CV Andika. Tanggal berapa? Tanggal 1. Kita tulis di sini juga tanggal 1. Keterangannya retur pembelian. Karena ini dari kegiatan retur pembelian jadi kita isi JU. Saldo semulanya 500.000. Jadi mengisi di sisi debit 300. Maka saldonya menjadi 200. Selanjutnya kita posting utang dagang yang ada di jurnal pembelian. Nah, ini ada utang dagang. Ada 3 toko yang akan kita posting. Kita posting ke buku besarnya. Selanjutnya kita posting utang dagang yang ada di jurnal pengeluaran kas. Nah, utang dagang ada berapa nih? Ada 1, yaitu pada toko Kasih tanggal 9. Kita pindahkan di sini tanggal 9. Keterangannya kita tulis pelunasan karena utang dagang di sisi debit. Nah, untuk mengecek apakah buku besar pembantu utang yang kita buat ini sudah betul atau salah, perbandingkan dengan neraca saldonya. Caranya adalah dengan menjumlahkannya. 2 juta ditambah dengan 2.200.000 ditambah 3 juta. Hasilnya harus sama dengan yang ada di neraca saldo pada akun utang. Kita lihat di neraca saldo, hasilnya sama. Jadi buku besar pembantu utang yang kita buat ini sudah benar.